Selamat siang, sahabat Sarah semuanya. Eh, Selamat siang juga untuk follower-follower TikTok Dokter Milvan. Kembali kami Rumah Sakit Sarah seperti biasa hadir di live streaming untuk membagi atau berbagi informasi-informasi seputar kesehatan. Saat ini perkenalkan saya Sartika Silaen, tentunya bersama ngobrol bareng bersama dokter yang pastinya sudah dikenal di Kota Medan, yang tidak awam lagi dengan Dr. Milvan Hadi SPOG. Selamat siang, Selamat dokter. siang, selamat siang semua. Sapa-sapa juga, dok. Ya, selamat siang Kawan juga untuk follower saya, kemudian juga sahabat para Sarah, dok. sahabat Sarah ya. Ya, silakan. Oke, selamat siang, dokter. Dokter gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saat ini walaupun dalam keadaan macet Medan sekarang, Macet banget ya ya, dok ya. enak-enak sajalah kita hidup. Iya, oke lah, dokter. For information untuk seluruh sahabat Sarah, ketepatan hari ini adalah bulan terakhir di tahun 2023, di mana yang kita tahu bulan Desember itu adalah bulan HIV sedunia ya, dok ya, yang Oke, jatuh di tanggal 1 Desember ya. kemarin. Oke, dokter, mengingat banyaknya kemarin itu sempat ada berita mengenai di salah satu kota di Indonesia ada data banyaknya mahasiswa yang terinfeksi HIV, dokter. Betul. Itu kemarin itu juga banyak pertanyaan mengenai HIV. Ya. HIV itu bisa menular semua kalangan, terkhususnya sesuai dengan tema kita hari ini pada ibu hamil, kehamilan dengan ibu yang terinfeksi HIV. Dokter boleh berbagi sedikit, dok, sebenarnya virus HIV/AIDS itu bedanya apa, dok? Sebenarnya HIV ataupun HIV ya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu virus yang menekan imun kita ya. Jadi virus itu bekerja untuk menekan imun kita. Beda dengan mungkin COVID ya. COVID itu menyerang paru-paru, sedangkan ini menekan imun kita. Walaupun intinya sama. Dan kalau dia semakin lama, dia akan menjadi namanya AIDS ya. Acquired immune dan penyakitnya tersebut akan menjadi lebih parah. Nah, memang betul di Indonesia itu ada satu daerah yang kabarnya itu tertinggi di Indonesia. Walaupun memang kalau secara global gitu sebenarnya penyakit HIV ini dari laporan WHO tahun 2022 mencapai 39 juta. Dan di Indonesia itu dari laporan Kementerian Kesehatan itu sekitar 500.000 dan hanya 50% yang terdeteksi. Terdeteksi Khususnya ya, dok, untuk ibu hamil. ya? Kenapa demikian? Nanti kita bahas. Yes. Ya, silakan. Oke, dokter. Jadi untuk kita bisa tahu gimana nih screening awal untuk ibu hamil, khususnya ibu hamil ya, dokter, biar tahu nih, biar aware nih terhadap HIV yang sekarang ini masih banyak orang tabu ya, dok ya, masih takut, masih kayaknya memalukan atau bagaimana, karena itu penting ya, dok. Itu awalnya gimana kita? Sebenarnya kewajiban bagi kita khususnya juga pasien-pasien meminta untuk melakukan screening untuk HIV. Walaupun banyak screening yang dilakukan, contohnya hepatitis dan segala macam. Dan memang yang paling penting adalah HIV ini dilakukan, diperiksa. Sering sekali memang dengan keterbatasan daripada mungkin jujur aja kita asuransi kesehatan kita mungkin untuk mengcover untuk pemeriksaan screening HIV ini cukup terbatas, ya. Jadi memang sering sekali terbengkalai. Kadang-kadang memang dari beberapa kasus-kasus pasien saya baru ketahui ketika mau melahirkan. Yang parahnya lagi setelah melahirkan. Itu yang membuat heboh satu rumah sakit gara-gara itu. Walaupun demikian memang apakah ini bisa dicegah? Sebenarnya bisa. Yaitu dengan melakukan screening dari awal, baik itu sebelum hamil ya. Sebenarnya memang paling bagus itu sebelum hamil kita harus mengetahui kita itu HIV atau tidak. Dan ini perlu kejujuran sebenarnya baik pasangan suami istri. Apakah dia mengidap HIV atau tidak. Saya ada satu kasus pasien saya sekarang. Saya mempunyai kasus pasien HIV ya dan ibunya negatif HIV. Nah, pertanyaan apa? Apa saya bisa hamil, Dok? Saya bilang bisa, saya bilang. Tapi memang prosesnya agak berbeda. Nah, ada beberapa literatur saya baca tentang kapankah seorang pasangan suami istri itu yang bapaknya positif, kemudian ibunya negatif, bisa hamil. Memang sih sebaiknya melakukan kehamilan itu dengan menggunakan bantuan, contohnya inseminasi maupun IVF ataupun bayi tabung. Itu paling bagus, paling aman. Kenapa?
Yang kita takutkan adalah infeksinya, transmisinya melalui hubungan suami istri itu tersebut. Karena yang banyak kita tahu penularan HIV itu paling banyak tuh dari hubungan seksual Betul. ya dok ya. Bukan karena hubungannya sebenarnya, tapi karena tiba-tiba bisa aja lecet segala macam, karena transmisinya Terinfeksi, dari iya darah iya gitu. Itu benar-benar dia. dokter. Jadi seperti tadi lah dokter, apakah penderita HIV itu boleh hamil dan punya anak? Jadi banyak yang bilang kayak dokter bilang boleh hamil. Silakan. Terus pencegahannya terhadap agar bayinya tidak tertular, terinfeksi Nah, dari ibunya gimana dok? jadi dari laporan WHO yang pernah saya baca bahwasanya dengan mengetahui HIV dari awal ataupun sebelum hamil sekalian, itu lebih baik daripada diketahui setelah hamil. Walaupun memang bisa dicegah. Dari beberapa literatur, angka infeksi ke bayi itu menurun sampai menjadi kurang dari 1% ketika seorang pasangan suami istri itu melakukan pemeriksaan kemudian pengobatan dengan retroviral ya, obat retroviral itu dari awal. Dan dari penelitian itu angka infeksi ke janin itu menurun sangat drastis. Itu dia. Jadi gitu ya dok ya. Jadi kalau pencegahan HIV ibu hamil agar janinnya nggak terpapar itu gimana dok? Jadi memang kadangkala kita baru mengetahui si ibu itu positif itu ketika dia hamil. Jadi Harusnya ketika hamil. dia ketika itu langsung kita lakukan namanya HIV RNA itu melihat viral load-nya. Kalau viral load-nya tinggi, kita mulai pengobatan dengan retroviral virus tersebut. Oh gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau dicek sebelum Betul, sebelum sebaiknya masa sebelum. kehamilan ya dok Sebelum ya. masa persiapan kehamilan. Persiapan Iya. kehamilan. Oke dokter. Terus yang dihindari ayah dan ibu biar tidak terinfeksi HIV pada bayi itu gimana dok? Ya itu tadi. Tidak. Kita nggak bisa buat apa-apa ya. Karena transmisi salah satu yang paling sering terjadi itu adalah antara ibu dan janin. Itu dia. Itu ibu dan janin itu dok, kalau proses persalinannya dok, Ya. itu gimana kira-kira Jadi dok? Banyak kali yang bilang betul. nggak boleh Betul. normal, harus operasi. Betul. Nah, Sementara banyak yang ingin normal, itu betul. gimana dok? Jadi memang seperti dilema ya kita ya. Apalagi kami sebagai penolong-penolong persalinan, sering sekali apa? Yang kita takutkan kita pula yang terpapar. Yes. Jadi, tapi memang di sini dikuatkan untuk kita meningkatkan namanya APD ya. Jadi perlindungan diri itu harus sangat komprehensif ya. Semua harus terlindungi. Jadi memang dahulu kala saya juga demikian. Pengalaman saya sendiri, saya tidak pernah melahirkan normal pada orang-orang HIV, kecuali kepepet. Maksudnya kepepet itu gini, tiba-tiba datang lahir kita belum tahu dia HIV, tiba-tiba besoknya kita ternyata dia HIV. Nah, itu baru kacau balau kita. Dan itulah mulai kita lakukan screening diri sendiri dan segala macam. Tetapi memang di beberapa literatur saya baca, bila viral load-nya di bawah dia 1000, itu bisa melakukan persalinan normal. Yang tidak menginfeksi bayi dok? Betul. Di bawah viral. Tapi tetap penolong, baik itu timnya, itu harus dalam kondisi APD yang lengkap. Jadi sebenarnya HIV ini kan bisa menular kepada semuanya, termasuk nakes. Betul. Nakes bukan kebal virus ya kan dok. Jadi perlu juga APD untuk penolong. Ya. Penolong itu timnya itu ada berbagai, ada bidan atau ada perawat dan nakes semuanya, baik di ruangan tindakan ataupun di ruangan rawat inap selanjutnya. Makanya ya, sebaiknya semua pasangan suami istri itu yang lagi hamil maupun yang ingin hamil harus jujur ke dokter. Yes, benar dok. Jangan takut, dokter itu akan menjaga kerahasiaan pasien. Karena kami juga memiliki sumpah ya dok ya, Betul. untuk menjaga kerahasiaan Betul. para pasien-pasiennya. Ya. Jadi kalau kami dari nakes itu berharap ibu-ibu dan semua masyarakat yang tabu akan HIV boleh konsultasi kepada dokter bagaimana penanganan selanjutnya. Betul. Oke dokter. Untuk sahabat Sarah, baik yang di sahabat Sarah dan followers Dokter Milvan, kami membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Bisa langsung kita tanyakan kepada narasumber kita. Ya. Saya boleh cek izin untuk yang Boleh, bertanya silakan. ya dokter ya. Dan juga kalau bagi follower saya kalau nggak terjawab nanti saya baca semua nanti ataupun DM Nanti saya ya. Nah, boleh karena DM. mungkin saya nggak langsung melihat ya. Silakan. Oke. Jadi dokter, untuk misalnya nih dok, sepengalaman dokter, kalau ketika misalnya ibunya yang terpapar virus, terpapar infeksi HIV dokter, kira-kira untuk dari gizinya gimana dokter?
Sama saja sih sebenarnya. Sama aja ya, Tidak Dok? ada perbedaan yang bermakna, tetapi memang kalau sudah terindikasi bahwasanya seorang ibu hamil itu terinfeksi, segeralah melakukan pengobatan dengan untuk khusus untuk HIV. Biasa Mhm. kita memang tidak bekerja sendiri, makanya sebaiknya memang dalam membahas HIV ini bukan satu arah saja ya. Mhm. Harus ada dokter penyakit dalam yang khususnya untuk Yes. infeksi, kemudian dokter anak. Nah, kenapa? Dokter anak harus juga tahu ini ibunya nih HIV, bagaimana penanganan? Penanganan Nah, selanjutnya walaupun ke kita bayinya ya, memang, Dok? oh kita nggak mau tahu lagi tentang apa itu. Bayinya. Jadi, tapi kita sampaikan ke dokter anak itu, ini ibunya adalah HIV, silakan lanjutkan screening untuk Untuk bayinya. anaknya. Dan itu dia. Jadi kan itu kan Dok, kita taunya di ibu yang anaknya misalnya dia udah bersalin normal nih Ya, Dok, dia ya, udah bersalin normal, ya, ya, HIV ibunya negatif seperti yang ya, Dok bilang tadi. ya, Jadi ya, setelah bayinya lahir, ya, terdeteksi nih ayahnya yang positif dokter. betul. Nah itu untuk selanjutnya gimana Dok untuk proses persalinan ibu yang, proses kehamilan ibu yang kedua, anak kedua. Misal tadi itu anak pertama, oke semuanya Mm-mm, aman, mm-mm. infeksi HIV negatif, non reaktif. Lalu yang kedua, Ibunya papanya, negatif, ibunya negatif. ibunya negatif Ya, dokter. Papanya yang terinfeksi positif. Itu gimana dok? Atau salah satunya dokter? ya. Jadi lebih aman sih kalau ibunya negatif ya, Iya, dibandingkan bapaknya yang positif. Jadi ataupun bapaknya negatif, ibunya positif, itu juga lebih ribet ya. Kalau betul. misalnya ibunya negatif, itu lebih aman. Walaupun demikian, dari beberapa penelitian yang saya sebutkan, bapaknya harus diobatin terlebih dahulu dengan antiretroviral itu, retroviral virus itu, supaya menurunkan viral load-nya. Menurunkan viral load-nya bisa secara alami, walaupun memang indikasi untuk eh, pertolongan atau bantuan kehamilan itu lebih baik dibandingkan dia secara alami, itu dia. Jadi sebenarnya bukan bukan harus operasi ya dok Tidak, ya. tidak, tidak. Sebenarnya bukan harus operasi, Iya, cuma iya, meminimalisir proses iya, transmisi iya. tadi ya Cuman dok ya. masalahnya sekarang, walaupun demikian, ada satu tempat yang mungkin khusus untuk mereka-mereka yang infeksius. Um, Seperti halnya kemarin kita waktu COVID gitu kan. oh gitu di COVID itu harus ada tempat khusus untuk penanganan pada pasien-pasien yang infeksius. Apakah semua rumah sakit ada? Kita juga nggak tahu. mungkin dari rumah sakit Ya, rujukan silakan. tertentu ya Iya, kan betul. dokter. Oke Bunda sekalian, sahabat Sarah, jika ada yang mau bertanya boleh seputar tentang kehamilan dengan ibu yang terinfeksi atau mungkin ada bertanya tentang Mm-mm. kehamilan yang pernah simpang siur, berjangan ada menimbulkan hoax atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya belum tentu benar. Mm-mm. Jadi boleh kita ajukan pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dokter Ya, dari Ibu Iva Meliska. Izin bertanya dokter, faktor apa saja yang mempengaruhi transmisi HIV dari ibu ke janin pada masa maternal? kalau memang dikatakan itu ya pasti proses ibu ke fetus ataupun janin itu tidak bisa dihambat. Karena kenapa demikian? Ibu makannya bayi itu dari ibunya gitu loh. Tugas kita adalah menurunkan viral load-nya. Menurunkan viral load dengan segera si ibu meminum ataupun mengkonsumsi obat ARV ya untuk khusus untuk HIV. Karena dari beberapa laporan, dari beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri bahwasanya khususnya dari WHO yang saya ambil bahwasanya menurunkan angka infeksi dari ibu ke janin itu sehingga dijumpai hanya sekitar lebih kurang 1% saja yang terinfeksi. Jadi udah cukup bagus dengan kalau memang diobati dari awal gitu. Harus diobati dari awal. Mm-mm, Itulah mm-mm. gunanya screening juga Ya, sebenarnya betul, ya dok ya. betul. Jadi dok banyak juga yang bertanya mengenai tentang pemberian ASI Ya, kepada bayi yang ya, ibu terinfeksi ya. HIV. Itu gimana dok? Bolehkah atau Dari beberapa literatur bagaimana? sebaiknya tidak Tidak ya dok dianjurkan ya. untuk itu. Oke, oke. Mm-mm. Berarti memang sebenarnya yang paling ditakutkan itu ke bayinya ya, Dok Betul. ya. Apakah misalnya ada dokter kalau seandainya ibu yang terinfeksi HIV dikasih obat-obat herbal, kadang-kadang kan mau nih, Dok. Awam-awam kan, Dok. Dokternya nyuruh ngasih obat ini, kasih obat herbal aja karena banyak juga sekarang ini awam yang memakai cara kata orang tua itu Betul, dulu begini gitu, betul. Dok. Sebenarnya prinsip di kedokteran itu adalah evidence base. Evidence base-nya ada nggak? Kalau nggak ada ya ngapain digunakan? Kalau memang ARV ini kan memang sudah memang terbukti Terbukti ya, Dok secara ya, secara evidence base-nya. Jadi kalau bagi kami seorang dokter menghindari penggunaan obat-obatan yang tidak ada bukti otentiknya sebagai
secara kedokteran. Jadi intinya kalau memang sudah diberikan Heeh. kepada dokter advis ya dok ya, Heeh. advis terhadap penanganan HIV ini Heeh. saran saya itu lebih bagus diikutin karena Heeh. banyak juga kasus yang ngikutin herbal Heeh. ternyata endingnya nggak benar, Iya, balik lagi nih ke iya, dokter, iya, udah sangat parah gitu iya, ya dok ya. betul. Oke dokter, ini juga ada pertanyaan selanjutnya. Oh, dari Ibu Fitei Heeh. 0011. Penanganan untuk bayi dari ibu yang positif HIV seperti apa prosesnya? Penanganan untuk bayi dari ibu yang positif HIV. Penanganan pasti biasanya diberi waktu sekitar 12 jam ya. Setelah lahir diberikan dia obat antiretroviralnya. Itu dan pastinya Ya, selanjutnya ditengok ya, sama dokter ya. anak ya dok ya. Makanya dokter Robin nggak boleh intervensi tuh. Cuman Bener kita dok. hanya mengingatkan saja. Biasanya kita diskusi ya, Diskusi. ya diskusi ke dokter anaknya. Bagaimana, bagaimana? Kalau memang sudah biasanya langsung diberikan obat untuk khusus HIV-nya. Itulah kolaborasi Ya, antara dokter ya, anak ya, dengan ya, dokter ya, objinnya. iya. Oke, ada pertanyaan dari ini dok ke TikTok dok. Ini dok, mereka nanya bukan apa ya, bukan judul ya. Hmm. Dok, kalau ada lilitan 2 kali apakah bisa SC lagi atau masih bisa VBAC? Sebenarnya prinsip daripada vaginal birth after cesarean itu adalah menunggu sampai tanggal taksiran melahirkan. Tidak ada kecuali memang jarak antara satu hamil ke hamil yang berikutnya itu terlalu dekat, itu tidak diindikasikan untuk VBAC. VBAC tetap boleh dilakukan walaupun lilitan tali pusat 2 kali. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Memang proses melahirkan agak lama nanti. Itu saja dia. Banyak yang nggak tahu nih dok, VBAC itu apa Vaginal dok? birth after cesarean adalah melahirkan normal secara normal setelah sebelum Operasi. riwayat sebelumnya adalah operasi. Operasi. Oke dokter, pertanyaan selanjutnya nih dok, nggak Nah, apa-apa ya dok ya. Banyak yang bertanya ya. nih dok dari @julianti5020. Selamat siang dokter, izin bertanya, dokter untuk bayi yang ibu terinfeksi HIV, untuk perawatan bayi di rumah dokter, seperti pemberian ASI, itu gimana dok? Maksudnya pemberian untuk perawatan bayi di rumah? Ya, sebenarnya prinsipnya adalah jangan langsung terpapar dengan luka. Ya. Yang kita takutkan itu. Jadi kalau kita mencium, mohon maaf, kena ludah kita ataupun anaknya kena ludah kita, itu nggak ada masalah sama sekali. Selagi tidak ada darah segala macam ataupun luka yang langsung terpapar dengan luka kita sendiri, itu kemungkinan akan terjadinya infeksi. Jadi karena salah satu transmisinya adalah dari darah. Transmisi itu penularan HIV itu sebenarnya dari darah. Dan ASI, apa yang kita takutkan pemberian ASI adalah ketika puting kita luka. Itu yang kita takutkan. Iya, jadi itu salah satu kenapa sebaiknya dihindari pemberian ASI pada ibu yang terinfeksi HIV, bukan gara-gara ASInya udah pasti ada virus ya dok ya, tapi gara-gara luka di sekitaran puting susu yang banyak kemungkinan ibu-ibu alami, yang ada luka dan berdarah, bisa saja isap oleh bayi yang menyusui. Jadi dok, untuk pasien-pasien yang operasi dokter dengan terinfeksi HIV, penanganannya gimana dok untuk luka operasinya dokter? Sama saja. Yang penting pada penanganan perawatan luka operasi itu tetap dalam kondisi yang aman ya. Arti menghindari kontak langsung dengan luka operasinya, biasanya dengan perlindungan yang maksimal sehingga baik itu dokternya, perawatnya tidak terkena infeksi daripada HIV tersebut. Jadi menekan juga angka HIV tadi ya dokter ya. Oke, ini selanjutnya ada dari @edutoruan. Dokter selamat siang. Kalau pasien yang keduanya penyandang HIV, bisakah melahirkan anak yang sehat tidak terinfeksi HIV? Saya ulang ya dok. Dokter, selamat siang. Kalau pasangan yang keduanya penyandang HIV, bisakah melahirkan anak yang sehat tidak terinfeksi HIV? Bagaimana caranya, dokter? Ya, prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pasangan tersebut konsultasi ke dokter penyakit dalam ataupun bagian infeksi ya. Jadi supaya diberikan obat-obatan sebelum terjadinya kehamilan. Itu dia. Sehingga memang dari beberapa laporan menurunkan hampir 1% saja yang terinfeksi. Itu saja. Walaupun memang ibunya terinfeksi HIV,
kan bayinya itu berhak untuk bisa Ya, mendapatkan betul, kehidupan yang lebih betul, baik. Bukan betul, berarti ibunya HIV stop nih semua semua betul, keadaan itu, betul, karena penyandang HIV juga kan manusia yang perlu kita betul, jaga masa betul, depannya gitu ya betul. dokter. Oke dokter, ada lagi dokter yang ini mau dokter sampaikan mengenai HIV terkhususnya bagi orang-orang yang awam, Ya, yang masih tabu nih dok. Banyak kali nih ya, sekarang orang yang masih sangat kurang aware ya. dengan HIV ya dok ya. Memang Kalau dicek HIV, kenapa betul, sih saya dicek HIV? betul, betul. Gitu ya Padahal dok. kita kan ingin sama-sama aman ya, Mm-mm. baik itu janinnya, ibunya, dan juga dokternya ataupun tim kesehatan. Sebenarnya memang dari laporan daripada Kementerian Kesehatan yang saya baca, hanya sekitar 55% saja yang ibu hamil melakukan screening ya. Jadi screening untuk HIV pada ibu hamil. Jadi saya mengharapkan bahwasanya lakukanlah semua ibu hamil atau semua ibu-ibu yang ingin hamil Yes. lakukan screening. Pasangannya juga harus melakukan. Kalau dia tahu, harus jujur pada pasangannya, harus jujur ke dokternya, harus jujur ke semua tim kesehatan ya. Kenapa? Penanganannya berbeda ya. Jangan sempat nanti udah udah kejadian baru ngaku udah melahirkan, iya dok saya HIV, baru gawat. Kita nggak bisa apa-apa. Itu saja. Ya karena memang bukan bermaksud untuk mendiskriminasi ya Betul, dok ya, betul, bukan, jangan pernah merasa diskriminasi saya penyandang HIV tapi diberlakukan berbeda, bukan berbeda dibedakan betul, sebenarnya ya dok, betul sekali, berbeda betul penanganannya. sekali. Jadi untuk sahabat Sarah atau follower Dokter Milvan di luar sana yang mungkin ingin berkonsultasi mengenai kehamilan yang terpapar atau terinfeksi HIV, tidak perlu ragu, tidak perlu malu, harus jujur sama dokternya, Ya, siapapun dokternya, karena dokternya juga akan berkolaborasi nih sama betul, dokter anaknya, dokter penyakit dalam bila perlu diperlukan untuk konsultasi ya dok ya, ya, karena ini juga ada kaitannya dengan penyakit dalam. betul. Oke, jadi dokter kalau seandainya dokter pencegahan-pencegahan apalah ya dok selain eh, gizi lah terutama untuk ke bayinya dok, pencegahan agar selama masa kehamilan nih dok sebelum persalinan bisa nggak tuh jelas kita bisa cegah bayinya tidak terinfeksi dokter? Prinsipnya tadi saya bilang, ketika seorang ibu itu terindikasi untuk dia HIV ataupun HIV, lakukan pengobatan segera. Jadi ketika ketahuan HIV, sambil menunggu menentukan viral load-nya, lakukan pengobatan langsung supaya menurunkan angka kejadian transmisi ke janin. Kira-kira di usia berapa bulan dok bisa dilakukan screening untuk Segera ketika segera ya kan saya bilang sebelum pada pra? saat hamil maupun saat sebelum hamil. Oke dokter. Oke sekalian mengingatin untuk sahabat-sahabat Sarah di rumah ataupun follower yang mau konsul untuk mengenai masalah ini boleh, ataupun konsul tentang kehamilan juga boleh di praktek Dokter Milvan kita di Rumah Sakit Sarah Medan setiap hari Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12 siang, lalu di jam 14 sampai jam 16 sore. Juga ada di hari Sabtu Jumat. Sabtu jam 19 tuh. Hari Jumat jam 14, pukul 14 sampai 16, Sabtu di pukul jam 7 kok salah saya. Jam jam 7 malam 19 sekarang. sampai selesai. Sampai Jadi kalau selesai. mau konsultasi sama dokter nggak usah Jadi takut-takut. kalau satu-satu aja saya kerjain. Iya. Sering-sering datang aja ke Sarah, nggak apa-apa. Dokter Milvan asik siapa yang nggak kenal sama dokter hits Kota Medan ya kan? Kalau mau konsul nggak perlu takut, nggak perlu Ya, malu, betul. apapun itu ya dok ya, Ya, bukan betul. termasuk HIV aja. Betul, Apapun itu betul. yang kira-kira misalnya ibunya ada nih satu penyakit yang ibu malu nih ngomong Ya, sama suami, ibu bahkan betul. malu, boleh konsul ke Ya, dokternya. Siapapun silakan. dokternya pasti akan Silakan. kasih advice yang paling Ya. baik untuk ibu bisa terapkan selama proses kehamilan sampai proses persalinan Ya. tiba. Oke, Bunda sekalian semuanya, boleh ada pertanyaan lagi? Saya bisa masih bacakan pertanyaan untuk Dokter Milvan nih. Lagi di sini kita sita waktu dokter di sela-sela jam prakteknya ya kan? Oke, dokter kalau di Sarah hari Sabtu jam 19.30 Heeh. itu di praktik lain ada dokter? Saya nggak ada. Saya kalau jam Sabtu itu khusus di Sarah saya siapkan, Sarah. ya itu aja. Oke, baik Bunda sekalian, boleh pertanyaannya?
Dari Ibu Vite lagi nih dok, Bu Vite 001, izin bertanya di luar topik dokter, enggak Siap. apa-apa. Yang di luar topik pengen nanya juga enggak apa-apa ya ibu-ibu. Izin bertanya, sebelumnya saya pernah terkena virus tokso. Ya. Kemarin saya periksa IgG positif, IgM negatif. Mhm. Apakah masih bisa ada kemungkinan saya terkena lagi? Oke, Saya terkena lagi? baik. Sebenarnya itu tokso itu atau apakah TORS ya? Kalau tokso apakah rubella ataupun CMV-nya itu yang penting yang harus ketahui. Tetapi memang kalau sudah lama, jarang sekali menginfeksi kembali pada janin ya. Jadi tidak perlu lagi pengawasannya paling untuk perkembangan daripada janin. Terus juga kalau dia apakah harus bisa hamil lagi? Bisa. Kalau dengan tos itu bisa hamil. Itu saja, nggak ada masalah sekali ibu. Apalagi IgG-nya Sudah sudah yang negatif. positif ya, yang IgM-nya negatif nggak ada masalah. Berarti IgG itu adalah salah satu clue bahwa bagi kita bahwasanya terjadi infeksi yang sudah lama sebelumnya. Yang Sudah sebelumnya terbentuk imun pada sudah kita ya. terbentuk. Berarti tidak perlu takut lagi ya Ya. dokter ya. Oke, boleh ada lagi pertanyaannya dari eh, Ed Rozanovia 305 dokter. Selamat siang dokter. Mm-mm. Dok, apa yang harus dilakukan nakes setelah menolong pasien yang terpapar HIV, sementara kita tidak tahu pasien tersebut adalah pasien HIV? Betul. Prinsipnya kita Pertanyaan bagus nih dok. bagus. Pertama, prinsipnya adalah kita tidak terpapar secara langsung dengan darah dan ataupun luka tersebut. Kalau kita hanya menggunakan handscoon segala macam, biasanya akan terlindungi. Kecuali handscoonnya bocor ya. Tapi itu pun tergantung apakah tangan kita ada luka atau tidak. Kemudian juga bagi yang sudah yakin, lakukan pemberian ARV langsung ya, pengobatan HIV untuk sebagai preventif ya, sebagai pencegahan saja. Kemudian kita lakukan screening pada diri kita, bukan langsung, nggak perlu waktu 2 minggu atau 3 minggu kemudian, baru kita lakukan screening ya pada diri kita, bahwasanya kita terpapar atau tidak. Dan dari beberapa literatur bahwasanya pengobatan dengan ARV sekarang cukup bagus ya prognostiknya ya dibandingkan yang tidak diapa-apain ya. Itu dia. Oke, baik dokter. Jadi untuk nakes juga yang pernah terpapar ya dok ya, Ya, bukan berarti terinfeksi ya dok, betul. terpapar dengan pasien-pasien yang terinfeksi HIV itu juga ada penanganan-penanganan khusus yang kita tidak tahu tentunya. Betul. Itulah gunanya screening awal ya dok. Betul. Kalau sudah tahu jujur pasiennya, kami yang menolong, dokter dan tim yang menolong juga akan terlindungi. Betul. Ibunya juga akan lebih legowo nih kita menolongnya ya dokter ya. Baik, selanjutnya ini ada lagi dokter dari Ibu Etnoe.ci. Selamat siang dokter, saya mau tanya. Ini dokter, kalau kehamilan tapi ada miom itu bahaya atau tidak dok? Apakah bisa normal dokter? Silakan dokter. Baik. Kehamilan dengan mioma uteri itu adalah yang dipikirkan bagaimana di mana posisi miomnya tersebut. Miomnya itu mengganggu nggak? Mengganggu jalan lahir nggak? Kalau dia tidak ada mengganggu jalan lahir, kemungkinan besar bisa normal. Jadi memang biasanya pada kehamilan miom itu akan berhenti perkembangannya. Karena ada hamil, miomnya tidak berkembang. Tetapi walaupun demikian dia akan berkembang lagi setelah melahirkan. Itu dia. Oke, Ibu Noici sudah jelas kira-kira ya, Bu ya. Kalau nggak jelas tanya-tanya lagi. Kalau nggak jelas silakan datang ke jadwal praktek dokter Milvan di hari Senin sampai hari Kamis jam 10 sampai pukul 12, lalu di pukul 14 sampai 16, di hari Jumat pukul 14 sampai 16, dan di hari Sabtu pukul 19 sampai selesai. Kapanpun mau konsul, boleh sama dokter Milvan. Nggak perlu takut-takut, nggak perlu malu-malu. Oke, kira-kira ada lagi Bunda dan follower dokter yang mau bertanya? Bisa silakan ajukan pertanyaan yang pasti akan saya bacakan dan pasti akan dijawab langsung sama narasumber kita hari ini. Oke. Sebenarnya untuk HIV ini banyak sekali orang-orang yang takut untuk tahu. Sekali lagi tidak perlu takut dan tidak perlu malu. Jika memang ada salah satu, misalnya ibu pasien itu sendiri ataupun suami yang terinfeksi HIV, nggak apa-apa jujur aja sama nakesnya. Karena dokter juga akan kasih saran-saran yang bagus, terutama untuk ibu hamil tentunya.
betul. Untuk ibu hamil, bagaimana penanganannya selama proses kehamilan hingga proses persalinannya Mm-mm. berlangsung. Jadi tidak boleh malu, tidak boleh bohong, harus Mm-mm. jujur. Bukan karena akan diskriminasi ataupun akan dibedakan, kan gitu ya dok ya. Ya. Karena memang harusnya memang ada perbedaan perawatan selanjutnya Mm-mm. terhadap itu, terhadap ibu-ibu yang penyandang HIV. Oke, baiklah. Boleh kami masih membuka sesi pertanyaan untuk follower Dr. Milvan di TikTok dan juga untuk follower sahabat Sarah. Gak apa-apa, boleh kita ajukan pertanyaan dari @lisbeth_70. Mm-mm. Dokter, di rumah sakit kan dilakukan screening pada pasien yang mau melahirkan. Ya, Sebaiknya di usia kehamilan keberapa ya, Dok? Usia kehamilan berapa ya, Dok? ya. Memang sih sebaiknya ketika kita hamil, segera langsung lakukan screening untuk HIV maupun hepatitis ya. Ya. Itu yang saya sarankan. Tapi kadang-kadang banyak rejected ya daripada pasien. Nanti aja dok, nah ya, nanti aja. Padahal udah kita sarankan, udah kita kasih pengantar, nggak dilakukannya pemeriksaan. Padahal itu penting. Kenapa? Semakin awal kita memberikan obat HIV ini, semakin cepatlah kita mencegah terjadinya penularan ke janin. Itu Ya, saja. jadi sebenarnya tidak perlu merasa gimana ya kalau disuruh Betul, cek HIV ya dok betul, ya. betul, Karena memang ada beberapa kasus pasiennya, kenapa sih saya dicek HIV, hepatitis? Karena saya betul. merasa saya sehat-sehat aja. Itu Iya, bukan untuk ya, bukan cuma semata untuk pasien itu sendiri, tetapi betul. juga pencegahan untuk bayi, Mm-mm. untuk nakes dan banyak yang harus kita jaga sebagai ibu pasien yang kami tangani Betul. tentunya. Oke, untuk pertanyaan dari eh, TikTok boleh boleh ada? Iya, jadi memang dari laporan saya menambahkan bahwasanya angka infeksi pada anak-anak itu meningkat setiap tahunnya berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang bayangkan ya dari usia yang 1 sampai 14 tahun itu terdapat 14.000 kasus daripada HIV dan bertambah 700 sampai dengan 1.000 setiap tahunnya. Kenapa? Biasanya apalagi yang di daerah-daerah ya, daerah-daerah terpencil segala macam, sering sekali terlupakan tentang screening untuk HIV. Ya, kita nggak tahu nih pasangan kita itu HIV atau tidak. Dan dia juga mungkin melindungi diri dia untuk tidak diketahui orang. Jadi padahal itu akan efek pada kejadian akan terjadi kalau tidak dilakukan pencegahan dari awal. Oke, ini ada pertanyaan, jenis kelamin bayi dalam kandungan bisa diketahui jenis kelamin berapa bulan? Sebenarnya jenis kelamin itu tidak merupakan prioritas bagi kami memang, tetapi memang jenis kelamin dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi biasanya di umur 16 minggu ke atas sudah nampak jelas jenis kelaminnya. Yang penting di jenis kelamin itu juga bukan hanya jenis kelamin laki-laki perempuan yang kita harus ketahui di ultrasonografi. Ada nggak kelainan pada jenis kelamin tersebut? Sebenarnya itu kuncinya. Bukan jenis kelaminnya yang penting. Ada nggak kemungkinan hal-hal terjadi di kelamin si janin? Itu yang paling penting. Jadi memang di 16 minggu paling mudah untuk melihat jenis kelamin tersebut. Kadang-kadang kan dok mau tahu nih apa Ya, nih mau pakai jenis bajunya kelamin, ya. pakai Oh nyiapin iya. ini dok baby shower dok, Iya, mau pink atau betul. biru gitu Betul ya ya. kan dok. Jadi pengennya tahu dia dulu kan. Ya, Sebenarnya di USG itu adalah yang paling penting itu melihat adakah betul, kelainan-kelainan ya dok betul, ya. betul. Sebenarnya itu lebih ke USG. Baik dokternya, dari pertanyaan lagi dokter dari Instagram Sarah @julianti5020. Izin dokter, jika kita pernah terpapar dengan ibu yang terinfeksi, oh ini dari nakes ya dok, terinfeksi HIV, sampai batas berapa lama dokter kita itu aman, kita yakin bahwasanya kita aman dari infeksi HIV? Gitu, dok. Sebenarnya saya menyarankan melakukan prosedur screening pada tenaga-tenaga kesehatan yang pernah terpapar dengan Pasien-pasien ini. pasien HIV atau AIDS. Tapi kalau kita yakin tidak terpapar dengan luka si pasien, darah pasien, itu hampir 70-80% itu aman. Tetapi tetap kalau kita curiga 2 minggu ataupun 3 minggu kemudian kita lakukan pemeriksaan screening untuk HIV ya, mulai dari yang rapid sampai yang CD4 ya, sampai dengan yang pvRNA ya, untuk melihat apakah sudah terjadi adanya viral load kepada tubuh kita. Itu dia.
Oke, baik dokter. Jadi sebenarnya HIV itu juga bisa menyerang siapa saja seperti tadi yang ditakutkan oleh nakes-nakes kita ya Mm-mm. dok ya. Ya. Ini ada lagi dokter dari @luximes 011. Ah, Dokter izin bertanya, bagaimana transmisi antara ibu dengan HIV dan bayinya? Apakah ibu dengan HIV bayinya akan tertular, dok? Kalau tidak diapa-apain, kemungkinan besar tertular. Kalau Bisa tidak saja. dicegah dari awal, akan terjadi penularan. Jadi tugas kita, screeninglah lebih awal untuk mencegah terjadi penularan ke janin. Jadi screening awal itu perlu Betul. sekali, perlu untuk pencegahan Mm-mm. kepada ibu dan Mm-mm. bayinya, Mm-mm. kepada ibunya sendiri tentunya ya dok Betul. ya, agar Mm-mm. tidak ke AIDS ya dok ya, Betul, karena betul. ada ARV tadi namanya ya Iya, dok, apanya? untuk Ada ya, pencegahan iya, ARV tadi dok. Dan pengobatan. salah satu program pemerintah juga ini ya dok ya, untuk pemeriksaan HIV ini sebenarnya program pemerintah diwajibkan pada ibu hamil atau gimana nih dok? Sebenarnya iya, tapi memang saya nggak tahu apakah di BPJS segala macam disediakan atau enggak. Saya belum pernah tahu tentang Tahu. itu. Nanti kalau memang apa, coba saya tanya ke Hmm. teman-teman yang melaksanakan antenatal care-nya di prosedur BPJS. Oke, baik dokter. Ada lagi kira-kira followers dokter di rumah yang di TikTok atau di Rumah Sakit Sarah? Sahabat Sarah ada yang mau bertanya boleh. Kalau pengen bertanya di luar dari ini, beberapa pertanyaan boleh ya dok ya. Sedikit-sedikit Sikit-sikit aja. aja. Memang nih HIV ini memang sebenarnya udah lama ya, tetapi memang ini kasus yang sangat harus berkolaborasi. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri menangani HIV. Ya semua dokter harus sama-sama saling memberikan solusinya. Ya biasanya saya akan konsul ke dokter penyakit dalam dan ketika mau melahirkan saya info ke dokter anaknya dan juga itu intrapartum juga harus ada bersama-sama kita untuk menangani daripada kasus-kasus HIV ini. Khusus untuk di masa nifasnya juga ya dok ya. Betul, betul, Oke. betul. Jadi itu tadi Bunda sekalian. Eh, Demikianlah bincang-bincang kita, Mm-mm. bincang-bincang obrolan santai nih ya dok ya. Ya, walaupun Obrolan siang santai, ya, walaupun siang orang bincang ngantuk ya. eh, nggak ngantuk lah ya kan. Sambil makan nih dok, Oh sambil gitu. sambil Iya, makan bakso iya, di rumah sambil nonton iya. live ya, nengok Jadi dokter Milvan. jadi tangannya yang gerak ya. Tangan. Oke, jadi untuk ibu-ibu semua, untuk semua sahabat Sarah dan follower dokter, Ya, sekali lagi tidak ada diskriminasi untuk ya, pasien-pasien penyandang HIV. betul sekali. Bukan diskriminasi, tetapi perawatan yang Mm-mm. berbeda Mm-mm. dikarenakan untuk menjaga agar tidak Mm-mm. adanya kontaminasi ke selanjutnya, Baik. gitu ya dokter ya. Jangan ragu untuk konsultasi ke dokternya. Sekali lagi saya ingatkan untuk praktek dokter Milvan di Rumah Sakit Sarah hari Senin sampai hari Kamis pukul 10 sampai 12 siang, lalu di pukul 14 sampai pukul 16 sore. Dan di hari Jumat pukul 14 sampai pukul 16 dan di hari Sabtu pukul 19. 19 sampai selesai. Jadi nggak perlu ragu-ragu, silakan datang ke Sarah, konsultasi mengenai apapun yang Bunda alami. Wah, bukan berarti karena penyakit HIV Betul. aja ataupun apapun lagi, terserah. Tidak perlu malu, sekali lagi tidak perlu takut dan tidak perlu merasa kecil hati bila terkena atau terpapar virus apapun itu yang berbau dengan kehamilan Bunda. Oke, selamat siang untuk kita semua. Ada lagi? Boleh buka pertanyaan lagi? Boleh lagi dokter? Boleh, boleh. Oke dokter, ini ada terakhir nih, dokter dari ISM Wisar 97. Izin dokter mau bertanya di luar topik. Kalau nggak salah ada kerjasama di rumah sakit lain bagian veto metadok. Pemeriksaan veto itu apa aja ya dokter? Sebenarnya pemeriksaan veto ataupun screening anomali pada bayi itu adalah dilakukannya ultrasonografi di kehamilan ya. Pertama itu dilakukan pada usia kehamilan 11 ke 13 minggu, kemudian di 18 ke 23 minggu. Biasanya dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, khususnya di trimester pertama, awal akhir itu pada usia 11-13 minggu, biasanya dilakukan pemeriksaan apakah ada mengarah kemungkinan ke arah kelainan kromosom, kelainan awal pada janin, dan juga untuk menentukan tanggal taksiran persalinan. Kemudian dilanjutkan pada trimester kedua, pertengahan itu 18 ke 23 minggu, itu biasanya untuk melihat secara keseluruhan organ-organ yang ada di dalam janin. Jadi memang sebaiknya dilakukan di tahap-tahap itu aja. Jadi supaya jangan sempat nanti
lolos ya dari kelainan, misalnya ada kelainan jantung segala macam, itu terdeteksi di 18-23 minggu. Dan jangan lupa kalau ketika ada temuan itu, biasanya dokternya akan melihat, coba kita evaluasi ya dok minggu, jangan pulang nggak datang, cari dokter lain. Padahal dokternya pengen tahu nih, apa betul nggak ini. Perkembangan Nah, karena selanjutnya. kan USG itu kebenarannya sekitar 60-70%. Jadi memang harus dikonfirmasi sesering mungkin. Itu saja. Oke, Ya, di luar dari ini ya dokter ya ya, tentang veto, bukan ya. berarti veto juga bisa mendeteksi HIV juga ya dok Oh, ya? nggak bisa. Nggak bisa ya dok ya? HIV itu dari darah ya, Dari pemeriksaan darah karena dia laboratorium. virus ya Iya, dok ya. iya. Oke, HIV, pencegahan ibu terhadap HIV tadi bisa dicegah dengan adanya tidak kontaknya dengan luka yang terpapar ya dok ya. Yang pasti penularan HIV itu dari darah. Iya, Jadi nggak perlu takut iya. orang HIV, ibu hamil nggak perlu dijauhi ya Iya. dok ya. Makanya waktu transfusi kan kita screening itu ada HIV atau tidak. Kalau Mm-mm, nggak mm. boleh dimasukkan. Iya benar Iya. dokter. Oke. Eh, oh ada lagi nih dok pertanyaan yang tidak ini. Ciri-ciri dokter, ciri-ciri ibu yang terkena HIV dok. Secara klinis tidak tampak secara klinis, tetapi biasanya diketahui setelah dia Pemeriksaan. masuk ke proses AIDS ya. AIDS itu jelas banget ya, akan nampak itu imunitasnya akan menurun segala macam, sehingga biasanya kulit-kulitnya juga akan terkelupas-kelupas gitu ya. Jadi banyak itu kalau udah AIDS ya. Kalau HIV itu masih awal ya, yang jangan sampai kita masuk ke AIDS ya. Itu dia. Oke, udah saya rasa tadi adalah pertanyaan terakhir, Baik, dokter. silakan. Terima kasih untuk sahabat Sarah yang memberikan feedback dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus semuanya. Walaupun ada yang di luar dari Ya, ini ya dok, ya, nggak apa-apa. biasa itu. Dokter biasa itu kata dokter. Jadi boleh sering-sering nanti ya. Sampai jumpa sahabat Sarah dan juga follower Ya, dokter TikTok. Sampai jumpa di sesi live streaming berbagi informasi ya, kesehatan selanjutnya dokter. baik. Selamat siang, terima kasih Sama-sama, dokter. Selamat siang sama semua. semua sama sahabat Sarah dan segala macamnya. Mari silakan.